Ya, halo selamat sore teman-teman, sahabat Teras Mitra semua yang di rumah, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Mutia dari Teras Mitra di Timeshare volume ke-37 yang membahas tentang inovasi produk eco-friendly bersama Mas Zulfikar dari Bagus. Ya, dalam kesempatan kali ini kita bersama Mas Zulfikar dari Bagus. Bagus itu merupakan brand produk tas yang bisa dipakai ulang sebagai solusi untuk mengurangi sampah atau penggunaan kantong plastik yang saat ini itu udah mulai berkurang juga. Nah, produknya itu sekarang juga udah mulai bermacam-macam. Ada yang berbentuk tas belanja, terus ada yang berbentuk jaring-jaring untuk belanja ke pasar. Nah, itu juga ukurannya bermacam-macam. Terus selain itu juga ada lunchbox. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin kita bisa undang Mas Zulfikar ke room ini. Jadi kita bisa dengar. Oke, sambil menunggu Mas Zulfikar, saya mau ngasih informasi ke sahabat Teras Mitra. Kalau misalnya nanti kita udah mulai sesi ngobrol-ngobrol nih sama Mas Zulfikar, mungkin kalau ada pertanyaan atau apa namanya penasaran dengan mau tanya-tanya apa ya yang kira-kira yang belum disampaikan, nanti mungkin bisa ditulis di kolom chat. Nanti dua penanya terbaik akan mendapatkan apa hadiah, dan selain itu, di akhir IG Live nanti akan ada kuis yang akan diupdate di story-nya Teras Mitra. Jadi stay tune terus sampai akhir. Ya ini Mas Zulfikar udah masuk, tapi belum muncul di layar. Menghilang. Halo Mas Zulfikar. Belum ada suaranya ya. Belum ada suaranya ya. Kenapa belum ada suaranya ya? Udah ada. Udah Tapi suaranya ada. mantul nih Mas. Tapi suaranya mantul nih Mas. Bentar saya ambil headset ya. Oke. Oke. Iya, sambil nunggu-nunggu. Ya, sambil Nanti mungkin nunggu-nunggu. Nanti mungkin kita terus akan apa ngobrolin namanya apa soal aja apa yang dilakukan oleh Bagus selama ini. namanya Mas apa Zulfikar aja dan yang Bagus selama dilakukan ini. oleh Bagus selama ini. Mungkin nanti kalau teman-teman agak kepo-kepo atau penasaran sama apa namanya Bagus dan materi bahasan yang akan kita ulas hari ini, bisa langsung tanya di kolom chat ya teman-teman. Ya udah bisa Mas? Udah bisa. Oke, kita mulai ngobrol-ngobrolnya aja ya. Ya halo Siap. Mas Zulfikar, selamat datang di Halo. volume ke-37. Terima kasih sudah mengundang. Iya Mas, sama-sama. Mungkin untuk awal-awal kita perkenalan dulu kali ya Mas. Mungkin Mas Zulfikar akan memperkenalkan diri. Wah, sinyalnya agak ini ya, agak trouble. Ditunggu dulu ya teman-teman. Halo Mas. Halo. Udah kembali ya sinyalnya? Udah. Oke. Ya, jadi kenalkan saya Zulfikar. Sekarang masih dipercaya sebagai CEO dari Bagus. Kalau sehari-hari sih ya fokus ngurusin Halo. ya agak-agak potong-potong ya. Iya. Bisa dilanjut. Iya. Ya jadi saya Zulfikar, sekarang masih dipercaya sebagai CEO-nya Bagus. Ya sehari-hari ngurusin Bagus dan usaha-usaha lingkungan lainnya, termasuk saya juga tenaga ahli pengolahan sampah sih, jadi semuanya masih berhubungan sama lingkungan dan beririsan sama Bagus.
Oke, itu berarti apa namanya kegiatan yang dilakukan sekarang itu ya, selain di Bagus juga, terus apa namanya juga edukasi tentang isu lingkungan juga ya Mas ya berarti. Iya, tunggu dulu ya teman-teman. Sinyalnya masih agak trouble. Iya, Iya, saya gua apakah sinyal saya atau sinyalnya iya Anda? nih makanya. Saya coba pindah, semoga bisa lebih baik. Oke. Barusan sih baru Zoom meeting lancar-lancar aja. Oh, oke. Yap, yap. Oke, Mas. Oke, sambil nunggu Mas Zulfikar pindah tempat, ini kita lanjut aja ya. Mungkin abis ini boleh diceritain nggak Mas tentang Bagus? Misalnya awal berdirinya itu kapan, terus arti Bagus sendiri itu apa sih, terus kenapa ya namanya tuh Bagus gitu. Terus lokasinya Bagus tuh ada di mana? Jadi Bagus ini hadirnya sejak tahun 2008. Pertama kali banget itu di kota Bandung, didirikan sama tim Generation Indonesia. Dan awalnya bahannya bukan bahan yang dominan sekarang, awalnya bahannya bahan laken, tapi sering bolong, jadi sampai sekarang sih udah banyak lesson learn-nya gitu. Terus tapi sejak 2017 Generation Indonesia memilih untuk melepas brand Bagus ini. Jadi sekarang saya pegang sama teman-teman dan jadi pindah dari Bandung ke Jakarta, cuma produksinya aja masih di Bandung. Oh gitu. Berarti udah melepaskan diri, sekarang mandiri gitu ya Mas ya jadinya. Berdiri sendiri. Iya, gitu. cuma kita tetap menjaga riwayatnya. Oh, Ya. produksinya juga masih di Bandung gitu ya Mas. Betul. Oke. Terus arti dari Bagus sendiri itu apa sih dan kenapa namanya Bagus gitu? Jadi si Bagus ini emang pengennya jadi tas, jadi kan itu bag yang bisa dibawa kemana-mana atau goes everywhere. Jadi kata bag sama kata goes-nya itu sebenarnya digabung jadi Bagus, tapi juga ya akhirnya jadi satu kata dalam yang kita kenal di Indonesia juga jadi bagus gitu. Bagus gitu. Produknya bagus. Oke. Ya, berarti sekarang udah bukan di Bandung lagi ya, di Jakarta ya. Nah, terus alasannya apa sih Mas? Membuat produk Bagus ini alasannya apa? Apakah ada karena ya itu tadi isu lingkungan tadi, jadi membuat produk tas ramah lingkungan yang nggak sekali pakai gitu? Iya, betul. Tujuan utamanya memang betul-betul persis itu. Jadi kan di Bandung itu tahun 2005 itu sempat ada longsornya TPA Lui Gajah yang menewaskan ratusan warga sekitarnya, mengubur 2 kampung gitu. Nah, itu isu yang sangat dicermati oleh para pendiri-pendiri Bagus ini di awal dan juga oleh saya waktu itu. Jadi kita melihat kalau ternyata di TPA itu tumpukan yang paling banyak yang sangat terlihat itu adalah sampah plastik gitu. Jadi kita merasa perlu untuk mengubah kebiasaan masyarakat dalam belanja dan untuk itu kita bikin tas Bagus ini sebagai salah satu solusinya. Iya sih, emang untuk urusan sampah plastik tas belanja itu emang luar biasa ya, karena ya sehari-hari kita pun belanja ya di mana aja gitu pasti pulang-pulang bawa kantong plastik gitu, dan itu tuh emang udah jadi kebiasaan mungkin ya Mas, kebiasaan orang Indonesia kalau belanja ya bawa kantong plastik gitu. Jadi mungkin dari situ teman-teman dari Bagus merubah mindset itu biar kita belanja ya jangan pakai kantong plastik gitu, kita bawa kantong sendiri yang mungkin bisa dibeli dari Bagus gitu untuk belanja gitu ya. Oke. Ya. Dan karena itu juga jadi produknya memang kita bikin praktis untuk mudah dibawa-bawa, ditenteng. Jadi
kemanapun pergi bisa bawa bagus dan itu nggak merepotkan. Iya. Dan ukurannya juga beragam ya Mas, disesuaikan sama apa kebutuhan gitu ya. Iya, ukurannya itu jadi produk yang jadi produk awal itu memang kita namakan bagus klasik dan ukuran-ukurannya itu disesuaikan sama ukuran kantong plastik yang beredar di pasaran. Iya, berarti itu apa namanya sebagai salah satu inspirasi dalam membuat produk bagus juga tuh Mas. Iya, Hmm, dari yang benar-benar kita lihat ukuran plastik yang beragam, ada yang kecil sampai ada yang besar banget. Terus dari situ teman-teman dari Bagus dapat inspirasi buat bikin produk itu ya. iya. Jadi bentuknya juga sama persis. Ukuran paling kecilnya ukuran kantong plastiknya tukang gorengan, Hmm. sama ukuran paling besarnya ukuran supermarket yang biasa dipakai untuk orang belanja bulanan. Mhm, iya. Dan itu tuh praktis banget yang bisa dilipat gitu. Jadi nggak makan tempat juga kalau misalnya kita bawa-bawa kemana-mana gitu ya. Yap, Dengan warnanya yang beragam juga tuh. iya. Ini Mm-mm. kayak yang saya pegang di sini sih yang mini, jadi ukurannya segini. Iya. Ya itu seukuran apa Kak, kantong kresek gorengan tadi ya. Dan Iya, warnanya juga wah terang banget itu. Jadi kalau misalnya nyelip di tas pun pasti ketemu karena warnanya terang iya. gitu. Jadi nggak Kalau susah yang ini jadi dicari. kalau yang dibuka memang segini nih, gitu. Hmm. Ini sebenarnya juga udah bisa untuk bawa laptop kecil juga sih. Oh iya, benar-benar serbaguna gitu. Jadi apa namanya bisa dipakai buat apa aja, bukan cuma buat belanja gitu ya. Dan apa namanya, nah itu kalau bahan yang dipakai itu apa ya Mas tadi sempat dijelasin tuh. Kalau yang ini, kalau yang tadi saya jelasin itu bahannya spunbond atau ada nama lainnya juga laken. Oke. Itu kalau penampilannya sih kayak kertas tisu, tapi ya nggak setipis kertas tisu, tapi kelihatan ada kayak pori-pori kayak kertas tisu gitu. Dan memang kalau ditarik benar-benar kuat, dia bisa sobek. Jadi itu penggunaan 2 minggu, penggunaan tiap hari, itu biasanya udah pasti sobek gitu. Kadang seminggu udah sobek. Itu produk awal banget, waktu itu memang kita pengen tes pasar dulu dan ternyata bagus. Uh, terus jadinya kita mulai berkembang, inovasiin, dan kita mulai masuk ke material seperti ini. Ini ada polyester. Terus juga sekarang kalau material lain banyak sih, ada yang kain batik, kain kanvas, katun gitu. Hmm. Nah itu dalam pemilihan bahan itu tuh pertimbangannya tuh apa Mas? Apakah emang bahan itu tuh emang lebih kuat ya tadi daripada yang pertama itu atau bagaimana? Betul, kekuatan itu penting banget karena kita memang pengen produk kita ini durability-nya tinggi, jadi betul-betul bisa dipakai oleh customer-nya, dipakai terus kemana-mana, ke gesek-gesek apapun gitu, harapannya nggak masalah. Jadi sejauh ini semua material kita bisa membuktikan kemampuan itu, dan selain itu juga kriteria lainnya ditipis supaya dia bisa langsung dimasukin dan dilipat gitu. Oke. Jadi ketika terlipat dia juga nggak tebal, nggak mengganggu. Jadi kalau yang tadi jadi segini. Iya benar-benar apa ya mudah dibawa kemana-mana gitu. Dan Iya. Dan satu kriteria lagi, kalaupun dia kotor, dia mudah dicuci. oke, itu bahan itu anti air nggak tuh Mas? Kira-kira? Dia water repellent tapi bukan waterproof. Oke. Jadi punya efek seperti daun talas. Iya. Jadi Yang airnya ngalir lewat, tapi kalau misalnya betul-betul disemprot dengan tekanan tinggi sih masuk juga. oke. Hmm. Iya ya. Mungkin itu buat sahabat teras mitra yang belum tahu apa sebagai bahan apa namanya biar tahu juga bahan yang dipakai sama Bagus tuh seperti apa gitu untuk mengira-ngira kalau misalnya mau belanja di Bagus. Oke. Nah, setahu saya nih dari penglihatan saya kalau misalnya dari produk Bagus yang udah apa namanya yang udah apa yang udah pernah terbit
Ini produknya kan banyak banget nih produk-produk yang udah sejenis kayak Bagus, yang tas-tas kayak gitu. Kira-kira tuh apa sih yang jadi keunggulan Bagus dan yang membedakan Bagus dengan tas-tas yang lain, yang dengan brand-brand lain tuh apa ya, Mas? Em, karena kita barangkali termasuk yang paling tua ya, kalau emang bukan yang paling tua kayaknya, tapi kayaknya setahu saya sih emang yang paling tua Bagus ini. Jadi masih bisa dilihat ketahanan produknya sampai sekarang. Karena customer-customer dari generasi awal tuh juga masih ada yang pakai produk yang ketika mereka beli dulu gitu. Jadi itu tasnya udah lebih dari 10 tahun yang lalu dan masih bisa mereka pakai dengan fungsi yang sama seperti mereka beli baru dulu. Oh, wow, berarti Gitu. emang customer pun ada customer yang setia banget ya, Mas ya. Yang dari dulu sampai Iya. sekarang yang masih belanja terus di Bagus, terus bahkan produknya tuh masih bagus gitu. Iya. Berarti emang sesuai sama namanya ya, Bagus gitu. Dari dulu sampai sekarang masih bagus. Alhamdulillah. Nah, itu tadi udah bahan. Terus kalau misalnya untuk range harga nih, Mas, kira-kira range harganya berapa tuh? Mungkin teman-teman ada yang mau tahu. Kita range harganya dari 30.000 sampai 250.000. Oke. Sebenarnya udah lama nggak naik sih. Dari range harga segitu-segitu aja ya, Mas ya? Belum ada naik-naik sampai sekarang. Iya, rasanya dari 2015. Oh, Jadi oke. apa kita naikin sampai sekarang? Ya lumayan sih, Mas, apalagi kan sekarang lagi kayak gini tuh banyak yang mengumpulkan tas-tas tidak sekali pakai gitu, yang reusable. Ya mungkin itu bisa difikirkan. Itu Oke. terima kasih dari Wira Swasti, saya pecinta Bagus. Nah, Sangat menyemangati. iya, itu emang karena produknya emang bagus, jadi dia juga Mbak Ati ini juga pencinta Bagus. Karena emang bagus gitu produknya, yang awet, terus berbagai macam ukuran dengan warna-warna yang lucu gitu. Menurut saya tuh lucu warnanya. Oke. Nah, itu ada komentar lagi Iya. dari Mbak Ati. Dan sudah meracuni para tetangga untuk menggunakan kantong belanja Bagus. Wow, keren. Terus ini ada pertanyaan ya, inspirasi Iya. produknya dari mana? Bahan kain yang gimana yang paling kuat untuk menampung barang berat dan kualitas yang tahan lama juga? Jadi kita sih kalau inspirasi produk tuh mencari-cari terus juga sih. Jadi dari mana-mana. Pertama banget ya tadi, karena kita fungsi adalah pengganti plastik. Iya, lanjut Mas. Maaf. Nah, lalu setelah bikin inspirasi pertama dari kantong plastik, itu bikin tas yang ini yang klasik. Terus kemudian ada tas-tas yang lain juga, tapi kebetulan saya lagi nggak pegang. Misalnya tas Pop Messenger itu. Kalau itu inspirasinya dari orang-orang yang suka selempang, pakai tas selempang gitu. Gitu. Iya. Karena kalau yang ini kan bisanya dijinjing aja, tapi kalau yang pengen diselempangin, jadi kita bikin yang pop tadi. Dan pop juga ada 2, pop yang biasa, itu talinya aja bisa diserut, jadi bisa jadi selempang, sama ada namanya Pop Messenger. Kalau itu talinya ada kayak karabinernya gitu, jadi dia bisa dipasang dan betul-betul itu lebih bisa dipakai kayak berangkat kuliah gitu, atau ke kantor. Nah, selain itu kita juga ada inspirasi dari semacam map gitu. Jadi kita punya Bagus Pack namanya. Itu kita bisa naro pulpen, naro tablet kecil juga bisa di situ gitu. Jadi mengikuti kebutuhan customer juga, tapi di semua produknya sih yang kita coba jadi fitur yang utama tuh bisa dilipat dan pasti kualitasnya. Ya, oke. Itu kualitas ya Mas ya yang utama. Jangan cuma bagus, tapi kualitas juga yang bagus gitu. Iya, betul. Kalau tadi ada juga serangkaian tadi sama pertanyaannya tentang
berat yang bisa ditampung sama si material ini. Kita sih selalu naruhnya di katalog tuh kalau untuk yang seperti tas klasik ini sekitar 25-30 kilo gitu. Kalau untuk tas trek itu biasanya itu sampai 25 masih bisa, tapi harus diperhatikan posisi punggung sama posisi talinya, karena kadang bukan hanya karena beratnya tapi juga karena ada tarikan yang lain, jadinya dia jadi putus gitu di jahitannya gitu. Tapi selama ini sih sebenarnya kalau misalnya ada kerusakan yang masih bisa diperbaiki, kita masih bisa coba untuk repair gitu. Itu kalau kerusakan itu kalau misalnya udah di tangan customer bisa di repair, Mas? Iya, nanti tinggal dikasih tahu aja belinya kapan, di mana gitu. Oh, wow. Keren. Itu berarti semacam asuransi atau gimana tuh, Mas? Iya, tapi itu kita masih belum berani untuk, karena tapi sampai sekarang sih sebenarnya semua yang masuk masih bisa kita perbaiki ya. Cuman itu pasti nanti kita akan perhatikan lagi ketersediaan material di tempatnya. Karena memang karena umurnya Bagus yang udah nggak muda lagi, jadi kan ini udah 12 tahun produknya. Ada produk-produk yang materialnya memang kita udah nggak pakai lagi gitu. Terus jadi kalau misalnya udah terlalu lama, sekarang udah nggak ada di line produksi atau jadwal produksi masih lama untuk tipe yang itu, kita mungkin nggak bisa langsung perbaiki segera gitu. Oke. Walaupun belinya udah lama nih, misalnya itu si pembeli itu belinya udah lama, masih bisa, Mas, kalau mau dibenerin kalau ada kerusakan. Nah itu dia. Kalau misalnya kebetulan kita masih produksi dengan material yang sama, gitu masih bisa masuk ke line produksi gitu, itu masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau misalnya materialnya kita udah nggak pakai gitu, terus misalnya yang rusak materialnya udah kita nggak pakai, atau dia minta sablon yang diperbaiki, tapi kalau sablon sih biasanya sih enggak sih, karena sablon emang itu harus produksi baru. Tapi kalau bahan, selama bahannya memang masih ada, itu harusnya bisa kita perbaiki. Tadi saya sempat kelewat. Tadi ada pertanyaan lagi. Untuk produknya apakah bisa custom ukuran dan bentuk? Kalau bentuk boleh dikirim dulu aja, akan jadi pertimbangan. Tapi biasanya sih karena ngikutin line produksi dan tukang jahitnya supaya nggak salah bikin, kita rekomendasi pakai bentuk-bentuk yang udah ada, gitu. Tapi kalau ukuran itu juga sama ukuran. Jadi yang biasanya bisa di custom itu warna. Terus kalau pengen gambar tertentu gitu. Tapi sebenarnya kalau punya ide ukuran dan bentuk yang pengen dibuat sendiri, itu coba dikomunikasikan aja ke kita, nanti kalau memang memungkinkan bisa kita coba gitu. Untuk desainer sendiri berarti emang ada khusus desainernya sendiri ya, Mas, di Bagus? Iya, kita ada desainer produknya. Jadi nanti dia yang akan mikirin polanya seperti apa, terlipatnya seperti apa, terus hal-hal lain seperti ketahanan beratnya kayak gimana gitu. Oke. Nah itu tadi yang bahas soal di repair lagi tuh, dibenerin lagi. Itu ada ininya nggak, Mas? Bayar berapa gitu kalau misalnya mau ngebenerin lagi? Biasanya sih ini tuh sebenarnya bukan sesuatu yang kita udah punya bakunya. Paling jadi ongkos kirim tetap ditanggung sama customer. Terus tergantung perbaikannya seberapa besar. Sebenarnya kalau nggak besar-besar amat sih bisa aja kita kasih hanya ganti ongkos kirim aja gitu. Oke. Iya, mungkin itu. Mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada udah beli barang di Bagus, kalau misalnya ada rusak bisa tuh dibenerin ya, Mas ya, dengan hanya membayar ongkos kirim gitu ya. Bisa. Dilihat dulu nih bahannya masih ada atau enggak di Bagus gitu. Dan dilihat dari kerusakannya juga ya, Mas. Kalau misalnya yang kayak si classic bag tadi, kalau misalnya robek di tengah tuh kan berarti gimana tuh, dijahit kah atau gimana?
Kan itu bahannya juga apa agak susah ya kalau misalnya mau diperbaiki dengan bahan yang seperti itu gitu. Kalau misalnya hanya dijahit aja tuh kayaknya kurang apa ya, udah nggak bagus lagi gitu kalau misalnya dirobek di tengah gitu ya. Kecuali kalau misalnya robeknya Iya. ada di jahitannya gitu. Sampai sekarang sih kita belum pernah menemukan kasus robek di kainnya. Jadi kalau ada robek itu selalu robek di jahitannya, sambungannya gitu. Ah, Gitu. Kalau di kainnya benar-benar belum pernah deh rasanya. oke. Iya benar belum pernah sama sekali. Paling yang kerusakan yang di tas itu ya, yang di tas tracking itu ya. Ya, tas Ah, track itu di sambungannya biasanya. oke. Nah, terus nih Mas, produk bagus ini sekarang tuh dipasarkan kemana aja sih? Terus bagaimana ketertarikan konsumen terhadap produk bagus? Terus produk yang paling laris nih apa sampai saat ini gitu? Apakah terus berubah dalam waktu 12 tahun ini berubah? Yang paling laris sih masih yang klasik. Jadi memang orang-orang biasanya beli itu memang karena untuk belanja, jadi masih yang klasik. Terus kalau dipasarkannya kita online. Sekarang kita nggak ada toko sendiri, tapi kita bermitra sama beberapa toko. Jadi ada toko mitra kita di Jakarta, termasuk Teras Mitra. Itu terus juga ada juga di Bali. Tuh. Oke. Berarti ya masih Dominannya online ya. Ya. Oke. Terus itu tadi bagaimana sih ketertarikan konsumen terhadap produk bagus ini, Mas? Apakah terus meningkat atau bagaimana? Ketertarikan customer sih kalau dari yang udah beli sejauh ini yang udah beli tidak kecewa, jadi cenderung beli lagi karena biasanya kalau udah beli terus temennya lihat atau saudaranya lihat itu jadinya tas bagusnya diambil gitu. Jadi jadi biasanya mereka beli lagi karena yang punya yang lama hilang. Itu juga kemarin ada customer kita baru beli 4 karena punya dia sebelumnya udah hilang gitu. Wow, iya. Dan memang soalnya kan menarik juga sih ya itu produk bagus itu dengan warna yang bermacam-macam itu tuh yang bikin orang lain tertarik gitu, dan dengan packaging yang mudah dibawa kemana-mana gitu. Terus nah ini baru kasus pertama dari Mbak Ira Swasti ini kalau robek di kain karena kecantol, terus dia bisa jahit zigzag. Wah, keren. Nah iya, mungkin kalau misalnya si customernya emang bisa jahit ya Mas, jadi ya udahlah dijahit sendiri aja gitu. Apalagi yang tadi classic bag itu ya, yang mau nggak mau ya kalau misalnya nggak bisa dibalikin ke bagusnya gitu, ya udahlah jahit sendiri. Apalagi jahitnya kalau di tengah di kainnya gitu yang robek. Ya, berarti Mbak Wiraswati ini kreatif ya, dijahit zigzag gitu katanya. Oke. Iya. Nah, untuk sejauh ini nih Mas, dari penggunaan tas reusable sendiri, itu tuh dari Bagus itu ada nggak sih Mas datanya efektivitas tas reusable ini dalam mengurangi sampah di Indonesia gitu? Jadi dulu pernah di riset sama tim Generation Indonesia dan memang tiap tahunnya itu rata-rata orang, tapi waktu itu risetnya sekitar 2009 kalau saya nggak salah, itu menggunakan sampai 300 lembar lebih kantong plastik per tahun, gitu. Jadi setelah di riset itu memang kita makin percaya kalau produk bagus ini perlu dipertahankan dan dipasarkan terus karena ya sejauh yang sudah kita lihat dan kita rasakan sendiri, karena pastinya kami juga customer-nya Bagus, satu tas itu ya berarti bisa untuk menghemat 300 per tahun. Jadi kalau umur tasnya tadi ada yang sampai 10 tahun, apalagi tadi sama Ira Swasti kecantol terus bisa dijahit lagi, dipakai terus gitu. Jadi 10 tahun jadi dia bisa menghindari penggunaan 3.000 kantong plastik lebih gitu. Jadi mungkin
dibandingkan sama jumlah sampah Jakarta misalnya yang sampai 7.000 ton per hari, barangkali ini masih kecil, tapi sebenarnya efeknya banyak, soalnya plastik itu biasanya sering jadi masalah, bikin banjir, terus kalau di pengomposan bikin komposnya rusak gitu. Oh, saya baru tahu tuh. Kalau di pengkomposan bikin komposnya rusak tuh gimana tuh, Mas? Maksudnya? Jadi bikin komposnya rusak karena kan sebenarnya proses composting itu perlu ada bakteri-bakteri yang kerjasama sama-sama mengeroyok sampah organik gitu. Nah kalau walaupun misalnya isinya hanya sampah organik, terus di dalam tumpukan sampah organik itu tiba-tiba ada satu kantong plastik, itu jadinya menghambat proses air, nutrisi, bakteri untuk saling bereaksi gitu. Jadi biasanya itu area yang tertutup oleh si plastik itu dia jadinya matangnya jadinya nggak matang, jadi busuk gitu. Oke. Gitu. Jadi biasanya begitu ketemu pas lagi ngaduk kompos, kalau misalnya ketemu di tumpukan kompos itu ada kantong plastik, harus langsung dibuang, dipisahin. Iya, Mas. Tapi kan kalau misalnya udah kecampur tuh sebenarnya agak susah ya, apalagi kalau misalnya plastik yang udah mulai apa sih yang kayak udah mulai ke urai-urai gitu ya, yang udah lama gitu, yang kalau misalnya udah kecampur misalnya ketumpuk sama sampah-sampah lain. Nah, itu kan mau nggak mau gimana tuh, Mas? Benar-benar harus diambil kah? Emang karena itu sangat mengganggu gitu? Iya, karena nggak cuma di proses pengomposannya aja, tapi kalaupun misalnya nanti misalnya plastiknya kayak tadi dibilang nih dia udah terfragmentasi, terus jadinya dipasarkan bersama komposnya, dipakai buat tanaman. Nah itu akhirnya kan jadi masuk ke tanah lagi tuh, dan tidak semua plastik itu yang bisa terfragmentasi di tanah kan, jadinya nanti dia masih bisa di tanah sendiri, nanti dia mengganggu proses kayak ada cacing tanah keluar masuk, itu dia menghalangi, dan oksigennya juga jadinya terhambat gitu sih. Jadi dari dia menjadi kompos bermasalah, kemudian komposnya dipakai ke tanaman juga bikin masalah juga gitu. Jadi harusnya dipisahin aja. Berarti emang apa ya? Kalau misalnya kita itu tuh pentingnya memilah-milah sampah juga ya, Mas. Jadi jangan sampai kecampur dengan apa namanya sampah yang bisa dibuat untuk apa organik gitu, sampah organik gitu. Jangan sampai kecampur lah, gitu ya. Biar bisa untuk diolah jadi kompos gitu. Oke. Terus kalau misalnya kita lihat dari Instagramnya Bagus sendiri nih, dari media sosial Bagus, kan banyak banget kampanye-kampanye aksi lingkungan yang dilakukan sama Bagus. Kira-kira boleh dikasih contoh nggak sih, Mas, apa namanya kampanye yang udah dilakukan sama Bagus di media sosial apa aja sih? Mungkin dari sahabat Teras Mitra ada yang baru tahu Bagus gitu, jadi biar bisa langsung mampir nih ke Instagramnya Bagus buat lihat-lihat kampanye yang dilakukan sama Bagus. Kita biasanya melakukan sharing-sharing tips-tips ringan untuk perilaku ramah lingkungan sih. Jadi dulu sering kita sebutnya Pak Ramli, perilaku ramah lingkungan. Terus kita juga ada kerjasama dengan siapapun yang ingin menyebarkan kegiatan lingkungannya. Jadi bisa nge-DM kita dan nanti kita bisa bantu sosialisasiin gitu, minimal di story misalnya. Terus dalam waktu dekat ini juga kita support Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah. Jadi kami juga media partner mereka. Selain itu, kita juga pernah beberapa kali mengisi kuliah WhatsApp lebih ke tentang pengelolaan sampah secara umum dan bagaimana menghindari kantong plastik bisa sangat berperan gitu di situ. Oke. Mungkin Mas Zulfikar bisa kasih apa namanya cara-cara apa tadi mengolah sampah yang baik gitu, mungkin bisa ya Mas ya di sini kasih tahu sama sahabat Teras Mitra, mungkin ada yang penasaran bagaimana kita cara mengolah sampah yang baik gitu. Salah satu bentuk kampanyenya kan ya. Jadi kalau yang pasti sih ini emang pasti banget perlu ada pemilahan. Jadi ini sambil saya bawa jalan. Oke. Jadi
Eh, ini bisa dibalikan ya. Bisa, Mas. Nah, Oke. ini kita pakai komposter. Jadi misalnya kalau yang ini komposternya yang anaerob, Mm-mm. jadi kita tumpukin semuanya ke sini. Sebenarnya sih itu memang lebih bagus kalau si sampah organiknya dicacah dulu. Tapi kalau enggak, sejauh ini kita karena kami nggak jualan komposnya, jadi untuk pengolahan dan kemudian bisa masuk ke tanah, nggak masalah di kayak gini aja. Ini kemudian nanti dikasih si pupuk Petrogladiator ini bukan jualan karena ini sebenarnya produk orang lain, namanya Urban Composter dari Surabaya. Iya, iya. Dan nanti dia akan ngeluarin pupuk cairnya gitu. Dan kalau udah kering jadinya sih bisa dikubur aja di tanah. Jadi selama ini sih kalau udah kering ya udah saya tinggal menggali tanah terus dikubur aja di tanah gitu di situ. Gitu. Oke. Kalau untuk sampah daur ulang sebenarnya di sini nggak terlalu banyak karena jarang belanja yang pakai kemasan. Paling kadang ada yang masih bawa botol plastik misalnya, jadi itu ada tempat sampah sendiri dan itu kita kasih aja sebenarnya ke bank sampah terdekat atau ke pemulung yang lewat gitu. Nggak punya preferensi khusus sih di sini, tapi kita biasanya selalu merekomendasikan itu. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik untuk ngasih sampahnya ke bank sampah tapi nggak tahu di mana, bisa kontak ke tim Bagus juga, nanti kita coba carikan dari jaringan kami. Oke. Gitu. Wah, berarti emang benar-benar nggak cuma hanya berjualan, tapi juga ini ya, Mas, edukasinya tuh juga penting gitu ya. Iya, karena memang itu misinya sih. Ya, wah, keren banget teman-teman. Mungkin setelah ini teman-teman yang belum tahu Bagus bisa langsung cek Instagramnya Bagus ya, untuk dapat informasi-informasi tentang isu lingkungan juga, pengelolaan sampah yang baik gitu ya, Mas ya. Keren sih, wah menarik sekali. Berarti emang udah diterapin di rumah sendiri ya, Mas, untuk pengolahan sampah. Wah, saya jadi tergerak pengen juga nih, karena belum. Iya, di rumah sendiri ya, tapi sedikit disclaimer-nya ini sebenarnya rumah mertua. Oke. Iya. Iya, ya, berarti emang sangat aware sama isu lingkungan sih, Mas. Keren banget. Mungkin ini bisa jadi contoh buat teman-teman ya, bisa diikutin cara mengolah sampah yang baik tuh. Tadi kan udah diliatin caranya gimana gitu. Oke deh, Mas. Ya. Makin kesini makin seneng sih sebenarnya kan, bareng Teras Mitra juga nggak baru-baru ini nih, kita juga udah lama. Pertama kali saya ketemu tim Teras Mitra itu juga tahun 2009 kayaknya, dan pasti tim Teras Mitra juga bisa ngelihat lah sampai sekarang ini bukan sekedar tren, tapi memang lebih banyak orang yang menggunakan komposter, lebih banyak orang yang milah sampah. Jadi kita juga merasakan udah lebih banyak bermunculan peraturan-peraturan yang mendukung gitu, termasuk peraturan pelarangan kantong plastik gitu. Nah, itu nyambung juga dari situ tuh, Mas. Kan kita di Jakarta nih semenjak tanggal 1 Juli ya, udah mulai ada bukan pengurangan, malah udah pelarangan untuk penggunaan kantong plastik di beberapa supermarket yang ada di Jakarta. Terus tapi kalau misalnya dilihat-lihat lagi, ada beberapa yang mengganti kantong plastik itu dari yang emang sama sekali mereka tidak menyediakan sama sekali yang customer gitu yang harus bawa, sama yang mereka mengganti dengan tas kantong kertas nih, Mas. Menurut Mas Zulfikar tuh gimana ya tas kertas itu kan? Karena kalau misalnya kita lihat sendiri kertas itu dari pohon gitu, jadi kalau misalnya dipikir akan ada banyak pohon lagi gitu yang ditebang. Menurut Mas Zulfikar gimana? Ya, agak sayang sih kalau perubahannya jadi kantong kertas, karena itu masih dengan pola lama, solusi lama, karena sebetulnya kan ada konsep ekonomi linear. Jadi kalau linear itu, kalau contohnya nih kantong kertas, nah dia masih diekstraksi dari alam, kemudian diproduksi sama si pabrik kertas, habis itu didistribusikan, dipakai sama si restoran ini, sama customernya, terus kemudian
sayangnya kantong kertas ini adalah dia cukup ringkih. Jadi kalau dia basah atau kotor, nah dia jadinya tidak bisa didaur ulang lagi. Gitu. Jadi akhirnya akan terbuang gitu. Nah, banyak sebenarnya solusi-solusi yang berkembang gitu, termasuk kita lagi coba berinovasi juga nih. Jadi terhenti tapi gara-gara pandemi ini, doain aja bisa R&D lagi. Sebetulnya ada solusi-solusi untuk tidak perlu sama sekali pakai yang linear gitu. Jadi kita bisa pakai yang sirkular. Jadi ada sirkular ekonominya melingkar dari produksi, terus kemudian bisa didistribusi dan kita membayangkan Bagus ini sebenarnya bisa ditempatkan misalnya di jaket ojol gitu. Jadi si ojol ketika kita beli pakai GoFood atau GrabFood gitu, dia nggak perlu lagi minta kantong plastik ataupun kantong kertas atau apapun gitu, tapi dia bisa membuka salah satu kantong jaketnya misalnya terus dipakai untuk bawa makanan, diantar ke customer, terus kemudian nanti ya udah sampai di tangan customer dia tinggal kasih makanannya aja, kantongnya bisa dia lipat lagi jadi kantong jaketnya lagi gitu misalnya. Wah, keren banget Mas. Itu inovasi baru ya yang masih belum terwujud ya Mas. Semoga segera terwujud. Iya. Itu wah keren banget kalau misalnya emang kesampaian. Karena kalau misalnya kita lihat juga mungkin sahabat Teras Mitra bisa lihat kalau misalnya abang-abang ojol tuh karena emang sudah pengurangan sampah plastik nih. Kadang-kadang mereka juga bawa makanannya itu nggak pakai tas tuh Mas. Kalau misalnya kita lihat di mereka habis keluar dari restoran tuh kadang-kadang cuma bawa ininya makanannya doang gitu kan, kesian juga gitu, apakah mereka punya tas yang reusable atau gimana itu nggak ngerti juga ya. Ini kalau misalnya emang akan terwujud inovasi baru dari Bagus, keren banget sih. Semoga kita pengen banget ngewujudin itu. Kalau di antara 11-10 viewer yang ada sekarang berniat membantu kami, barangkali bisa menemukan celahnya, ayo kita kerjasama. Iya, mungkin bisa langsung kirim pesan ke Mas Zulfikar atau ke Bagus ya. Oke. Ya, itu harapan yang ini sih, semoga bisa terwujud gitu. Oke. Iya, gemes memang. Iya sih ya itu tadi karena emang itu tuh penting juga ya gitu, barang itu gitu loh. Oke. Nah, untuk larangan penggunaan kantong plastik sendiri menurut Mas Zulfikar gimana sih? Senangkah atau gimana? Iya, saya senang banget terus terang karena walaupun kantong plastik itu secara teknis bisa didaur ulang dan memang ada yang mendaur ulangkannya di Indonesia, tapi ya kita harus bicara jujur bahwa kapasitas pabrik daur ulang sama jumlah plastik yang beredar nggak seimbang. Jadi plastik itu memang terlalu banyak kita konsumsi, perlu ditahan, dan peraturan ini walaupun terlambat tapi lebih baik ada daripada nggak ada gitu. Iya. Jadi ini bagus banget sih, dan berharap segera ada peraturan-peraturan sejenis yang mendukung misalnya pelarangan sedotan plastik, pelarangan styrofoam gitu. Iya benar banget. Iya, benar-benar diterapin sih kan. Kalau waktu sebelum ini juga pernah tuh yang ada larangan untuk penggunaan kantong plastik, tapi di beberapa tempat tuh masih ada gitu. Kalau misalnya sekarang tuh benar-benar sama sekali yang di kayak misalnya Alfamart, Indomart, mereka tuh udah sama sekali nggak menyediakan kantong plastik. Jadi antara mereka menjual tas atau itu terserah sama customer lagi mereka bawa atau enggak gitu. Jadi ya itu itu tadi emang kan karena penggunaan plastik itu untuk orang Indonesia luar biasa banyak gitu, nggak cuma tas belanja aja sih, banyak lah di kehidupan sehari-hari penggunaan plastik itu seperti tadi yang disebutin sama Mas Zulfikar, sedotan, terus apalagi gelas-gelas itu kan juga dari plastik gitu ya. Mungkin kedepannya itu juga bisa dikurangin gitu ya Mas, dengan adanya penggunaan tumbler gitu kan, karena di beberapa tempat juga udah mulai itu misalnya kita beli minuman pakai tumbler diskon berapa persen. Nah itu
bentuk apa namanya promosi yang bagus juga sih itu untuk isu lingkungan seperti ini gitu ya Mas ya. Iya. Dan harapannya sih juga segera meluas lagi kesadaran ini dan semoga bisa lebih viral daripada penjualan boba karena Iya. karena nggak bermasalah dengan jualan bobanya, tapi gimana caranya supaya jualan bobanya itu nggak nyampah gitu. Benar banget karena makin kesini kan merek-merek boba nih makin banyak tuh dan ya pastinya tempat gelas-gelas itu tuh juga makin banyak diproduksi gitu ya dan sampahnya pun jadi makin banyak gitu. Walaupun Ya, pada udah nggak memakai sedotan lagi, ya itunya tadi si gelas plastiknya itu yang makin banyak gitu sampahnya dan produksinya juga pasti makin meningkat gitu ya. Mungkin kedepannya iya. ada inovasi gelas yang bisa langsung ikut dimakan juga gitu mungkin ya kita nggak tahu ya semoga ada yang menciptakan inovasi seperti itu gitu yang semuanya bisa dipakai gitu. Iya, menariknya inovasi-inovasi ini tuh sebenarnya beberapa sudah bermunculan. Jadi salah satu peserta yang dapat hibah dari Ristek Dikti, jadi Ristek Dikti punya program hibah untuk startup yang inovatif gitu. Nah, salah satunya itu diantaranya ada yang menciptakan persis sedotan yang bisa dimakan, gelas yang bisa dimakan gitu. Nah, tapi balik lagi ke demand-nya gitu. Nah, jadi makanya dari dulu senang banget ada pihak seperti Teras Mitra yang juga mempertemukan sama donor, sama pasar gitu. Karena produk-produk seperti ini early adopters-nya sedikit. Dan kalau misalnya berhasil dipertemukan ke yang sedikit itu, jadi paling nggak jatuh bangunnya bisa lebih semangat dan lebih semangat lagi untuk terus mempertahankan produknya gitu. Iya, benar-benar. Ya, semoga terus berlanjut lah. Kalau misalnya emang ada inovasi seperti itu gitu ya. Dan itu dilihat juga sih ya Mas, kalau misalnya misalnya sedotan, plastik itu kan ya harganya murah gitu ya. Jadi gampang orang-orang tuh gampang gitu beli plastik sedotan itu kalau misalnya dibandingkan dengan ya tas tadi gitu, tas yang reusable gitu. Makanya mungkin orang-orang lebih memilih untuk tas plastik gitu. Tapi ya semoga dengan banyaknya udah larangan seperti ini terus orang-orang semakin tersadar gitu dengan pentingnya mengurangi sampah plastik gitu. Jadi ya mempertimbangkan untuk mengurangi plastik gitu, penggunaan plastik gitu ya Mas ya. Amin. Saya bukan ahlinya sih, tapi bukan ahlinya dalam menghitung secara rupiah dampaknya seperti apa, tapi sebenarnya kalau usaha-usaha yang tidak memperhatikan dampak lingkungannya, sebenarnya dia merugi dan kerugiannya itu dibagi-bagi ke orang rame-rame. Jadi customer-nya nyampah, dianya nyampah, dan gak ada yang bayar, tapi 5-10 tahun kemudian atau bahkan mungkin lebih cepat, kerugiannya itu akan kembali ke dia dalam bentuk bencana gitu. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya itu hutang sih sebenarnya yang pasti akan dibayar. Oke, iya. Iya benar-benar. Oke Mas, selama masa pandemi ini tuh ada pengaruh nggak sih Mas di dalam jumlah pesanan bagus atau gimana? Iya, sangat berpengaruh. Jadi terasa memang ada penurunan dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya gitu. Tapi di sisi lain kita juga malah melihat orderan custom itu meningkat gitu. Ya, jadi itu juga jadi harapan buat kami penyambung nafas. Iya. Nah, itu menarik sih memang, jadi polanya berubah. Kalau pembelian retail kelihatannya memang tidak lagi menurun karena juga orang-orang dengan PSBB nggak banyak yang ke pasar, orang pada beli online gitu. Iya benar. Oke. Berarti emang pandemi itu sangat berpengaruh banget ya terhadap usaha-usaha seperti ini gitu. Iya,
kayaknya ke semua usaha sih. Iya. Itu tapi bagus. Kira-kira gimana sih Mas ngakalinnya dalam apa namanya menghadapi pandemi ini? Em, jadi kita memang melakukan beberapa penyesuaian sih. Jadi sekarang lebih ketat untuk memproduksi stok gitu. Biasanya kita punya stok ready yang jumlahnya sekian banyak dari permintaan gitu. Nah, jadi sekarang ini emang lebih kita pepetin lagi. Jadi itu upaya-upaya kita untuk mengurangi biaya gitu. Selain itu juga karena lagi pada di rumah semua, jadi kita juga nggak keluar biaya untuk apa. Kita biasanya ada biaya untuk makan siang gitu. Berarti emang dikurangin dari dalamnya dulu ya Mas ya, sementara gitu. Iya. Iya, oke. Ini nggak berasa nih Mas, kita udah hampir sejam. Mungkin untuk sebagai penutup nih Mas, bisa nggak kasih bagaimana sih cara berperilaku ramah lingkungan ala Bagus gitu? Atau mungkin ala Mas Zulfikar? Kalau kami sih sebenarnya banyak hal yang sederhana yang bisa dilakukan, yang kesannya ribet, tapi sebetulnya kalau kita sudah mencoba memulai itu sederhana banget dan malah sebenarnya memudahkan hidup kita. Tapi mungkin itu terlalu abstrak ya. Ya hal-hal seperti memilah sampah, kalau kita udah mulai itu sebenarnya mudah. Terus kayak punya anak, terus kemudian pakai popok kain dan mencuci, itu sebenarnya juga eco-friendly. Dan buat kita eco-friendly itu sebenarnya nggak hanya ecologically friendly, ramah secara ekologis, tapi juga ramah secara ekonomi gitu. Jadi semuanya sebenarnya everybody happy di situ. Yang biasanya bikin hal-hal itu terlihat susah adalah sebenarnya kita sendiri gitu. Sebenarnya sambil merapikan pola konsumsi kita mengkonsumsi barang-barang yang lebih baik, menganut pola hidup yang lebih baik. Tidak hanya untuk lingkungan, tapi biasanya selaras juga untuk badan. Itu juga jatuhnya ritme hidup kita tuh akan menyesuaikan sehingga semuanya bisa saling mendukung. Oke. Gitu sih kira-kira. Oke, terima kasih Mas. Semoga obrolan kita hari ini dan bagi teman-teman yang udah nonton sampai akhir jadi inspirasi buat teman-teman ya. Oke. Amin. Oke, kemudian mau ingetin lagi nih buat teman-teman yang masih stay sampai akhir, nanti di akhir kita live ini akan ada kuis. Kuisnya apa? Nanti pertanyaannya itu ya berdasarkan bincang-bincang kita hari ini. Mungkin yang teman-teman nanti yang belum nonton dari awal, nanti ini live-nya akan kita save di IG TV. Mungkin bisa nonton lagi kalau misalnya masih penasaran. Terus untuk hari Sabtu ini juga masih ada timeshare volume ke-38 sekarang untuk topiknya tentang peran bantuan hukum struktural dalam masyarakat. Mungkin bagi yang penasaran mau tahu apa itu bantuan hukum struktural dalam masyarakat, bisa join di timeshare 38. Infonya udah naik semalam. Mungkin yang mau daftar bisa langsung klik di bio Instagram Teras Mitra. Jadi jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Mungkin sampai sini dulu bincang-bincang kita sore hari ini bersama Mas Zulfikar dari Bagus. Itu tadi, semoga bincang-bincang hari ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih Mas Zulfikar udah menyempatkan waktunya hari ini ngobrol sama saya dan jawab-jawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom chat tadi. Terus terima kasih juga teman-teman yang udah stay sampai akhir. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kalian semua. Selamat sore semuanya. Terima kasih Mas Zulfikar dan teman-teman semua. Sore.